Shalom adik-adik kelas Pratama. Ketemu lagi sama Mas Lukas di Sekolah Minggu Online. Pagi ini kita mau belajar bersama-sama tentang murid yang menyangkal diri dari kesombongan. Nah, salah satu sifat dasar manusia yaitu sombong. Ayo ngaku, siapa di sini yang pernah sombong? Mas Lukas juga pernah sih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami sudah dipersiapkan untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan berkati kami pagi ini agar dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pelajaran kita hari ini diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Yuk kita baca ayat ini bersama-sama. Mas Lukas baca ayat yang berwarna hitam, adik-adik baca ayat yang berwarna putih. Oke, Mas Lukas baca ayat yang berwarna hitam, adik-adik baca ayat yang berwarna putih. Markus 10 ayat 35 sampai 45 dimulai dari Mas Lukas ya. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Adik-adik, dari bacaan Alkitab tadi, ceritanya Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, datang menemui Tuhan Yesus untuk memohon agar di surga nanti mereka ada duduk di sisi kanan dan kirinya Allah Bapa. Mereka ingin mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi daripada murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Tapi Tuhan Yesus menjawab kalau Ia tidak bisa mengabulkan permintaan mereka, karena perihal duduk di sisi Allah Bapa hanya dapat diperoleh dari perbuatan kita di dunia dan iman kita saja. Oh iya, pada saat itu juga murid-murid lainnya sebel banget sama permintaan Yakobus dan Yohanes itu. Mereka nggak suka kalau ada yang mementingkan diri sendiri. Nah, di sini Tuhan Yesus kasih perumpamaan kalau manusia di dunia berkuasa dengan tangan besi yang penuh kekerasan. Sementara itu semua murid Yesus harus melakukan segala sesuatu seperti pelayan dan menjadi hamba bagi semua. Tuhan Yesus bilang gitu supaya semua muridnya mau menyangkal diri dari kesombongan. Mereka harus melakukan tugas pelayanan dengan kerendahan hati seorang pelayan dan bersedia menjadi hamba. Dan tentunya murid-murid Yesus ini perlu menyangkal diri karena sifat dasar manusia tidak ada yang mau melayani, melainkan ingin dilayani. Selain itu, sifat sombong manusia juga perlu disangkal agar dapat melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, coba lihat deh teladan yang diajarkan Yesus. Kalau Yesus yang datang ke dunia ini aja mau melayani orang banyak,
Masa sih kita sebagai anak Tuhan gak mau melayani Tuhan? Tapi apa melayani Tuhan itu harus jadi pendeta? Atau jadi pemain musik? Jadi penyanyi di gereja gitu? Tentunya enggak dong. Kita bisa melakukan dari hal yang paling sederhana, yaitu meringankan pekerjaan di gereja. Misalnya, saat sekolah minggu, kita lagi sekolah minggu nih, ada pensil-pensil yang berantakan atau buku-buku yang berantakan, kita juga bisa ikut membereskan kelas sekolah minggu kita. Atau kalau kita di rumah nih, kita juga bisa membantu orang tua kita. Gampang kan? Yuk, kita mulai deh melayani dari sekarang. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Markus 10 ayat 43b sampai 44. Kita buka Alkitab kita baca bersama-sama Markus 10 ayat 43b sampai 44. 1, 2, 3. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Markus 10 ayat 43b sampai 44. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Markus 10 ayat 43b sampai 44. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama Markus 10 ayat 43b sampai 44. 1, 2, 3. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Markus 10 ayat 43b sampai 44. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa kalau pagi ini kami boleh belajar sekolah minggu bersama-sama. Terima kasih juga kalau kami sudah diingatkan lagi untuk mau melayani Engkau dengan sepenuh hati kami dan terutama juga untuk tidak sombong. Berkati kami agar kami boleh selalu ingat dan juga dapat menerapkannya dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, pelajaran sekolah minggu kita sampai di sini dulu aja. Jangan lupa kirimkan video ayat hafalan kalian di grup WhatsApp kelas Pratama. Ingat ya, kalian harus tetap sehat, tetap bersemangat, dan tetap bersukacita. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus berkati. Dah.